diskusi kami. Jadi untuk dari soal tadi itu kan diketahui bulan Juli itu jumlah penjualan 28 juta, Agustus 35 juta, dan September 42 juta. Untuk penerimaan piutang bulan Agustus itu kan didapat dari penjualan bulan Juli. Jadi untuk perhitungannya untuk yang 60% dari penjualan itu 60% dikali 28 juta, hasilnya 16.800.000. Untuk potongannya 3% dari 16.800.000 ketemu 504.000. Kemudian dikurangkan ketemu 16.296.000. Dan untuk yang 30% itu dari waktu sesudah 20 hari di bulan yang sama. Maka 30% dikali 28 juta ketemu 8.400.000. Dari yang 60% sama 30% dijumlahkan ketemu 24.696.000. Itu diperoleh itu didapatkan di bulan Agustus. Untuk yang 10% itu terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan penjualan. Berarti itu bulan September. Jadi 10% dikali 28 juta ketemu 2.800.000 itu diterima bulan September. Untuk yang bulan September perhitungannya sama, 60% dikali penjualan yaitu 35 juta ketemu 21 juta. Untuk potongannya 3% dikali 21 juta ketemu 630.000. Dikurangkan hasilnya 20.370.000. Yang 30% di bulan yang sama dikali 35 juta hasilnya 10.500.000. Di total dengan 60% ketemu 30.840.000. Ini diterima di bulan September. Untuk yang 10% itu diterima di bulan kedua setelah penjualan yaitu bulan Oktober. 10% dikali 35 juta hasilnya 3.500.000. Kemudian untuk penerimaan bulan Oktober yang 60% dikalikan dengan 42 juta ketemu 25.200.000. Untuk potongannya 3% dikali 25.200.000 ketemu 756.000. Dikurangkan hasilnya 24.444.000. Kemudian untuk penerimaan yang 30% di bulan yang sama, 30% dikali 42 juta ketemu 12.600.000. Kemudian ditambah dengan yang 60% hasilnya 37.044.000. Ini diterima di bulan Oktober. Untuk yang 10% terkumpul di bulan kedua setelah penjualan, 10% dikali 42 juta, hasilnya 840.000 diterima di bulan November. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Hasilnya mana coba anggaran penerimaannya mana penampilannya? Oke. Iya. Kalau sampai Oktober dan Novembernya nggak usah ya? Kan ini Agustus sampai Oktober ya. Jadi nggak usah tambah di sini, nggak apa-apa karena permintaannya Agustus sampai Oktober. Oke, terima kasih Adinda. Kelompok berikutnya dari room 1. Room 1 siapa? Baik Bu, untuk penerimaan di bulan Agustus itu untuk dari penjualan setiap bulan yang terkumpul dari 20 hari itu 60% dikali dari penjualan bulan Juli sebesar 28 juta dengan ketemu hasilnya 16.800.000. Terus untuk terdapat potongan karena pembelian selama 20 hari. Dari jangka waktu 20 hari sehingga dapat potongan sebesar 504.000 untuk totalnya sebesar 16.296 ditambah dengan total piutang
30% terkumpul dalam waktu 10 hari, itu sebesar 8.400.000 dari 30% dikali 28 juta. Terus untuk itu merupakan untuk total penerimaan piutang bulan Agustus sebesar 24.696.000, total dari 16.296.000 ditambah dengan 8.400.000. Terus untuk penerimaan piutang bulan September untuk piutang awal itu sesuai dengan ketentuannya, yaitu 10% terkumpul dalam bulan kedua sudah bulan penjualan. Itu untuk bulan September itu bulan kedua dari setelah bulan Juli, jadi 10% dikali 28 juta ketemu sebesar 2.800.000. Terus untuk penjualan di bulan September sendiri itu untuk 20 hari awal itu 60% dikali 35 juta. Dari 35 juta itu dari penjualan bulan Agustus ketemu 21 juta. Terus untuk karena pembayaran dalam jangka waktu 20 hari terdapat diskon 3%, sehingga 3% dikali 21 juta dari hasil perkalian 60% dikali 35 juta itu ketemu diskonnya 630.000. Untuk total penjualan di bulan 20 hari pertama bulan September itu 20.370.000. Terus untuk 10 hari terakhir itu terkumpul sebesar 10.500.000. Jadi untuk total penjualan akhir untuk di bulan September itu sebesar 30.870.000. Terus untuk penerimaan piutang bulan Oktober itu untuk piutang awal itu 10% dari 2 bulan sebelumnya, itu dari bulan Agustus, jadi 10% dari 35 juta sehingga ketemu 3,5 juta. Terus untuk penjualan 20 hari awal itu sebesar 60% dari penjualan bulan September, yaitu 60% dikali 42 juta, hasilnya 25 juta. Potongan 3% dari 25.200.000, jadi ada potongan 630.000, jadi hasilnya 24.570.000. Terus untuk penjualan 10 hari terakhir di bulan Oktober itu 30% dari penjualan bulan September, sehingga 30% kali 42 juta itu hasilnya 12.600.000, sehingga untuk total penjualan penerimaan piutang bulan Oktober itu sebesar 30.170.000. Untuk tabel budget pengumpulan piutang, mohon maaf Bu, ini belum selesai, jadi ada sebagian yang belum dimasukkan gitu Bu. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih Ibu. Terima kasih Amanda. Ya ini ya berarti sampai Oktober. Oke, selanjutnya dari room 4, langsung jawab akhirnya saja karena beberapa teman sudah menerangkan. Room 4. Ya Bu, hadir. Silakan. Ini udah di share screen. Oh ya. Ya, ini room 4 ya kurang lebih sebenarnya sama kelompok lain karena emang soalnya langsung hasilnya sama aja. Hasilnya dan mana? sama. Hasilnya lihat scroll ke atas saya tabelnya. Ya, hasilnya ya kurang lebih sama kayak tadi yang di sama ya. Bulan Agustus itu piutang terkumpulnya 24,6 juta, terus di September 33,6 juta, sama Oktober itu 40,5 juta. Gitu Bu. September berapa terkumpul berapa?
September 33,6 Oh, juta. oke. Nah. 33,670 toh. Iya. Oke. Terima kasih. Room 3. Izin share screen, Ibu. Sudah kelihatan deh. Proses belum. Langsung hasil akhirnya saja. Untuk Belum kelihatan? Oh, sudah. jumlah piutang terkumpul. Nah, ini. Untuk jumlah piutang terkumpul bulan Agustus itu ada 24.696.000. Kemudian bulan September 33.670.000. Kemudian bulan Oktober 40.544.000 rupiah. Oke, lanjut room 2. Terima kasih, Della. Izin share screen, Bu. Close dulu, Della. Untuk hasil jumlah piutang terkumpul kurang lebih sama, yaitu untuk bulan Agustus sebesar 24.696.000, lalu untuk bulan September 33.670.000, dan untuk Oktober 40.544.000 rupiah. Oke, terima kasih. Tidak sulit ya, saudara ya. Semua memiliki pemahaman yang sama? Yakin ya? Oke, kecuali yang tidak bergabung ya. Nah, oke, terima kasih saudara. Saya akan lanjutkan saja langsung. Saudara, dengan belajar kelompok kecil gitu lebih nyaman ya saudara ya. Soalnya saya kemarin juga merasakan di kelas saya di anggaran perusahaan itu, saudara, mereka aktif sekali. Jadi tanpa saya pecut gitu, karena sudah mungkin pecutannya sejak semester bawahnya sudah sudah banyak, jadi mereka aktif dan saya sangat happy dengan model seperti ini. Saudara juga saling membelajarkan kepada teman-temannya sehingga pemahaman itu mungkin lebih mudah ketika yang menerangkan temannya, ya, karena tidak ada sekat, tidak ada rasa apa, ya nggak tahu saudara ada perasaan apa dengan dosen, mungkin lebih nyaman dengan sesama ya teman sebaya gitu ya. Nah itu saya merasakan saudara bagus ya, bagus. Nah ini saudara ya, tadi sudah jawabannya sama. Nah sekarang saya lanjutkan. Nah, memonitor posisi piutang sekarang. Yang pertama untuk melihat jumlah banyaknya hari ya, piutang tidak tertagih, days sales outstanding. Jangka waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menerima hasil penjualan kredit. Piutang dibagi penjualan per hari. Kemudian yang kedua, posisi piutang dapat dilihat dengan melihat daftar umur piutang. Jadi yang merupakan laporan yang menunjukkan berapa lama piutang masih belum tertagih.
Tadi saya sudah terangkan ketika ada 5 faktor tadi, ya, maka sebetulnya kita juga perlu membuat umur piutang. Contoh daftar umur piutang seperti ini. Ya, misalnya umur piutang yang 0 sampai 10 hari berapa? 11 sampai 30, 31 sampai 45, 46 sampai 60, di atas 60. Nah, seperti itu, dianalisis. Ya, dikelompok-kelompokkan. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa ketika saudara akan mengatakan bahwa kondisi ini baik atau tidak, nah mesti ada standarnya. Makanya di sini bagaimana analisis saudara terhadap 2 perusahaan di atas bila pembayaran piutang seharusnya dilakukan pada hari ke-30. Ya. Nah, berarti perusahaan A dan B kinerjanya yang mana yang lebih baik? Bu. Ya, ya kan karena di sini tidak ada piutang yang melebihi standar batas pengumpulan piutang. Nah itu saudara. Kemudian tadi sudah ya umur piutang. Selanjutnya, nah ini tadi yang Gian tadi ya Dito tadi katakan penilaian risiko kredit untuk seleksi ya. Karena ketika tidak menyeleksi dengan baik, maka risiko kreditnya juga akan lebih tinggi. Risiko kredit yaitu risiko tidak terbayarnya kredit yang diberikan kepada pelanggan. Penilaian risiko kredit dilakukan dengan analisis kredit yaitu dengan 5C, capacity, capital, collateral, condition, dan karakter. Ya. Nah, yang pertama capacity. To repay is the most critical of the 5 factors. Jadi kapasitas itu saudara. Satu faktor yang sangat penting saudara. Ya. Dari 5 faktor tadi untuk melihat kemampuan membayar. Ya. It is the primary source of repayment cash. The prospective lender will want to know exactly how you intend to repay the loan. Ya. The lender will consider the cash flow from the business, the timing of the repayment, and the probability of successful repayment of the loan. Payment history on existing credit relationship, personal or commercial, is considered an indicator of future payment performance. Potential lenders also will want to know about other possible sources of repayment. Ya, jadi di sini dilihat kapasitasnya, kemampuan membayarnya bagaimana. Makanya di awal saudara saya ajari untuk melihat kinerja keuangan perusahaan, kemampuan membayarnya bagaimana. Itu di rasio apa saudara? Di analisis rasio keuangan. Di rasio apa? Rasio likuiditas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, ya. Nah, di sana. Nah, ada kaitannya, selalu ada kaitannya sehingga perusahaan ya, kreditur juga punya hak untuk melihat ya laporan posisi keuangan calon debiturnya. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah capital. Capital is the money you personally have invested in the business and is an indication of how much you have at risk should the business fail. Ya, jadi modal ya, ya. Interested lenders and investors will expect you to have contributed from your own asset and to have undertaken personal financial risk to establish the business before asking them to commit any funding. Nah, sehingga sebelum memutuskan apakah si A atau si B ini akan diberi kesempatan untuk kredit atau membeli secara kredit, maka bisa saja dilihat kapasitas kapitalnya berapa kapitalnya. Ya. Nah.
Kemudian collateral. Collateral or guarantees, ya jaminan. Are additional forms of security you can provide the lender. Giving a lender collateral means that you pledge an asset you own, such as your home, to the lender with the agreement that it will be the repayment source in case you can repay the loan. Jadi jaminan ini memang sebagai jaminan jika nggak bisa membayar, maka masih ada aset yang bisa digunakan untuk membayarnya. A guarantee, on the other hand, is just that someone else signs a guarantee document promising to repay the loan if you can. Some lenders may require such a guarantee in addition to collateral as security for a loan. Jadi karena jaminan ini bisa saja saudara dalam bentuk surat saja yang mereka hanya menandatangani, atau memang garansi dalam bentuk aset, ya aset real begitu. Jadi bisa seperti itu saudara. Jika dia rasa oleh kreditur kemampuan sebuah perusahaan sudah bagus dengan melihat ini, maka ada surat garansi biasanya ya, surat garansi. Biasanya kalau bank, biasanya surat garansinya itu, kalau bank loh ya saudara ya, kalau bank itu dilihat berapa saldo yang ada di rekening yang ada di banknya. Itu sebagai garansinya, bisa seperti itu. Makanya biasanya kadang-kadang ini saudara ketika mengerjakan proyek yang agak besar gitu ada garansinya. Kita menempatkan uang, sejumlah uang yang tidak boleh diambil, itu sebagai garansi, seperti itu. Itu bisa juga dilakukan. Ya tergantung pada transaksi yang dilakukan. Kalau ini dagang, misalnya artinya jual beli barang produk gitu ya, itu bisa jadi garansinya tidak seperti itu, cuman biasanya kalau di dalam transaksi itu kan saya nggak pernah melihat. Ya mungkin ada sesuatu lah yang digaransikan jika banyak banget utangnya gitu ya. Jaminannya apa gitu harus ada yang dipegang. Apakah sertifikat tanah ataukah sertifikat bangunan atau apa gitu. Nah conditions describe the intended purpose of the loan. Will the money be used for working capital, additional equipment, or inventory? The lender will also consider local economic condition and the overall climate, both within your industry and in other industries that could affect your business. Nah, kondisi ini biasanya kalau ini bank ya, kalau memang seperti itu bank ya saudara ya. Bank itu ketat banget saudara. Kalau jual beli itu biasanya kepercayaan saja. Kalau ini itu digunakan untuk apa? Ya, apakah untuk investasi? Apakah untuk barang-barang yang sifatnya tidak produktif ya seperti itu. Nah, sehingga biasanya kalau untuk bisnis atau apa itu biasanya relatif disetujui lah. Biasanya kalau untuk konsumtif itu yang harus hati-hati. Kemudian karakter is general impression you make on the prospective lender or investor. The lender will form a subjective opinion as to whether or not you are sufficiently trustworthy to repay the loan or generate a return on funds invested in your company. Jadi ini melihat karakternya saudara. Ya makanya kata kalau berhubungan dengan siapapun itu yang menunjukkan kebaikan lah supaya itu karena itu dinilai juga ya. Nanti kalau suatu ketika saudara mau pinjam atau mau kerjasama bisa biar dipercaya. Your educational background and experience in business and in your industry will be considered. Yeah, the quality of your references and the background and experience level of your employees will also be reviewed, maksud saya, will be reviewed. Ya, jadi kalau bank, saudara, istilahnya ada, apa sih namanya? Lupa saya. Jadi antar bank itu kalau sudah bermasalah ada catatannya dan itu terbaca oleh bank-bank yang lain, ya itu menunjukkan karakter. Nah ini kalau pengalaman seperti itu biasanya harus diperhatikan. Makanya saudara kalau punya utang yang menunjukkan karakter yang baik ya, tepat waktu, disiplin gitu ya, nanti supaya kalau mau pinjam lagi bisa gampang.
Tahap penyaringan pelanggan, oke nanti bisa saudara baca saja ya, saudara ya, tidak perlu saya sampaikan. Kebijakan kredit. Nah, kebijakan kredit adalah sekumpulan keputusan yang meliputi masa kredit, standar kredit, prosedur penagihan, dan potongan harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Meliputi menentukan masa dan standar kredit. Jangka waktunya berapa? Ya. Menentukan kebijakan penagihan. Nah, penagihannya nanti bagaimana? Ya. Kemudian potongan tunai, tadi sudah ada contohnya, jika ada potongan tunai. Itu adalah kebijakan kredit. Nah, menentukan masa dan standar kredit, ini saudara ya, masanya misalnya sekian hari, jika membayar sekian dapat potongan. Masa kredit yaitu jangka waktu pemberian kredit. Standar kredit yaitu standar yang menetapkan persyaratan kekuatan keuangan yang harus ditunjukkan oleh pihak yang mengajukan kredit agar dapat memperoleh fasilitas kredit. Laporan kredit bisnis umumnya mencakup informasi-informasi sebagai berikut. Nah, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, ya, rasio-rasio utama, informasi yang diperoleh dari pemasok, uraian lisan mengenai kondisi fisik operasi perusahaan, uraian lisan mengenai latar belakang pemilik perusahaan, termasuk kebangkrutan yang lalu, gugatan hukum, masalah lain yang relevan. Ikhtisar peringkat risiko kredit. Ya. A, untuk risiko kredit yang bagaimana, sampai dengan F misalnya, tadi. Ya. Oh, si A, personel orang nomor 1 ini termasuk peringkat kreditnya, misalnya kualitasnya A, oke, bisa diberikan sampai batas berapa. Yang kualitas B, masih di bawahnya, dan seterusnya. Itu harus dikelompokkan. Nah, menentukan kebijakan penagihan, collection policy. Ya. Tadi sudah saya contohkan ya, sebelum jatuh tempo misalnya dikirimkan surat, kemudian pas jatuh tempo diingatkan lagi. Berapa hari lagi setelah itu ingatkan lagi dan seterusnya. Ya, itu kebijakan penagihan. Potongan tunai tadi sudah dibahas. Analisis ekonomi terhadap piutang, yaitu setiap analisis ekonomi menyangkut perbandingan antara manfaat dan pengorbanan. Jika manfaat diharapkan lebih besar dari pengorbanan, suatu keputusan dibenarkan secara ekonomi. Semua harus diperhitungkan. Nah, penjualan kredit tanpa diskon. Coba saudara ya, ini di screenshot ya. Nah, ini menggabungkan pemahaman saudara tentang berapa modal yang terinvestasi dalam piutang. Nah, di sana ada biaya modal ya, ada biaya modal. Asumsinya piutang itu dibiayai oleh modal asing, begitu ya. Kok piutang dibiayai modal asing gimana Ibu? Ya, yaitu misalnya saja dari struktur posisi keuangan ya, ternyata bahwa biaya operasional, pembelian bahan baku, pembayaran itu semua dibiayai dengan modal asing, misalnya dengan utang, bukan modal sendiri. Sehingga itu juga perlu diperhitungkan biaya modalnya. Nah, sudah saudara screenshot ini ya. Nah, pertanyaan, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya modal 16%? Nah, ini keputusan saudara ya. Jadi silakan saudara otak-atik ya, otak-atik gitu ya. Jawabannya bagaimana? Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit? Karena dengan penjualan kredit diprediksikan akan ada peningkatan penjualan. Gitu ya. Nah, ini kan urusan pengambilan keputusan. Nah, silakan masih ada waktu sekitar 20 menit. Timnya tetap yang tadi,
yang tadi saudara ya, tapi tidak saya masukkan ke breakout room. Oh iya, saya harus bergabung ke sebentar. Saudara selesaikan, tapi tidak usah dikumpulkan. Minggu depan kita lanjutkan. Kita belum selesai nih untuk manajemen piutang. Itu ya saudara ya. Nah, silakan asinkronus. Silakan saudara membuat grup yang seperti tadi, ya, grup seperti tadi. Tapi untuk mengambil keputusan apakah perusahaan akan tetap memiliki kebijakan lama, ya penjualannya tunai semuanya yang 800 juta itu, atau dengan menambahkan syarat, ya, dengan syarat N60. Jadi 60, penjualan kredit dalam jangka waktu 60. Oke, silahkan saudara ya, bekerja sama dengan teman-temannya yang tadi. Semoga saudara bisa menyelesaikannya dengan baik, saudara. Oke, ada pertanyaan tentang tugas ini? Jadi ada dua alternatif. Yang pertama, penjualan model lama 800 juta, ya kan? Kemudian alternatif yang diusulkan penjualan kredit dengan syarat 60 hari dengan peningkatan penjualan 1.050.000. Informasi tambahan lainnya, profit margin yang diperoleh 15%, dan ada biaya modal jika menggunakan penjualan kredit, biaya modalnya 16% per tahun. Oke, cukup saudara? Silakan ya dikerjakan dalam tim ya, asinkronus ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Oke. Silakan saudara bergabung lagi, tapi dalam grup. Silakan saudara membuat grup sementara mungkin ya. Nanti segera dihapus biar nggak kebanyakan grup. Kemudian pekerjaannya nggak usah tapi dipresentasikan minggu depan aja. Minggu depan saudara menyampaikan, ini saya sudah punya catatannya kok, grup 1, 2, 3, 4 siapa saja. Oke, saya kira itu dari saya. Saudara, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerja kerasnya dan keberaniannya untuk berpendapat di kelas ya. Saya apresiasi, semoga ini bertahan dan semakin baik. Dan menjadikan saudara menjadi calon-calon pemimpin kuat ya di masa depan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Jaga kesehatan, ya, jaga protokol kesehatan. Sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.